Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, gak usah berdiri, kelihatan juga nanti kalau banyak harus berdiri. Ya, kalau sama-sama dulu, sama-sama berdiri kelihatan ada yang mengganggu pembangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami hormati ceramah kita pada hari ini Ustaz Mansur dan qari kita ini qari kita ini bukan qari laku barat saja, udah punya orang banyak. Kenal gak? Belum. Maka bila perlu sekali-sekali ada di sini. Hari apa, bulan berapa, atau bila perlu ada pengajian anak-anak, silakan isi yang di belakang itu. Aku sangat takut sekali punya kita orang awam ini sebenarnya. Dari Tanjung Raja sudah kita ambil untuk Lampung Barat, berdomisili di Sukamanati. Kita yang punya orang yang ambil. Kemarin orang Raja Lampung ambil, diambil orang Lampung untuk tingkat produksi nasional. Kita ya memang begitu sebenarnya. Kalau ada seseorang yang ahli di dalam kelompok itu, dia ketinggalan. Contoh, di kampung ini ada orang tukang rumah. Biasanya orang kampung ini nggak main di tempat dia, begitu kan? Di kampung ini ada pemuka agama yang sering ceramah berpikir, tapi kampung ini nggak pakai. Nggak makanya gimana? Kalau dia ikut serta banyak hadir, nggak tahu bosan atau apa. Nah ini yang kalau bisa ditingkatkan lagi, mohon maaf. Bila perlu ada pengajian kita ikutan lagi. Ya nggak usah misalnya, jangankan anak-anaknya, ibu-ibu yang masih muda pun silakan ngaji. Supaya ngajinya bagus, tartil, fasih, nggak salah sebut, manfaatkan. Nggak tahu udah tua nggak apa-apa, mau Khutbah lima macam mati dan tadi gaya ini kalau kubur belajarnya perlu. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu pengajian dari mana ini?
Islam. Bukan orang kota bumi, bukan orang tua. Alhamdulillah, tetap kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammadin. Peristiwa Isra itu dari dulu sampai sekarang ceritanya yaitu itu. Muhammad anak Abdullah makni Siti Aminah dilahirkan oleh maknya. Dia betul. Isra Mi'rajnya juga nggak berubah, diberangkatkan dari Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik Masjidil Aqsa sampai Araf Mustawa, gitu juga. Nah, yang perlu kita ambil ini fadilah, manfaat, tujuan, maksud Isra Mi'raj itu apa? Untuk apa? Hikmahnya apa? Antara lain salat yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW di 5 waktu dalam sehari semalam sama pahalanya 50 waktu. Ini ibadah yang terhebat. Kenapa terhebat? Karena diundang langsung untuk menerimanya. Berbeda dengan yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah bapak-bapak rame. Hampir separuh. Akibatnya apa? Kaca-kaca nggak mubazir. Iya. Kue juga nggak mubazir. Insya Allah habis. Kalau nggak habis, krisikin. Dunia udah tua, kapan lagi? Ini mohon maaf. Kota Agung tur, meninggal. Siap belum bawaan untuk meninggal itu? Bagaimana isinya? Ini salah satunya. Kemarin foto saya meninggal, adik Khadri meninggal, Khadri Damro meninggal, masih muda-muda. Belum kita. Jadi yang takutnya, mohon maaf, meninggal itu kapan? Kita nggak tahu waktunya. Tapi persiapan ongkos kita, bawaan kita meninggal udah siap semua. Mari peringatan Isra Mi'raj bertambah. Mulai hari ini kita tingkatkan lagi. Isi bakul kita sebelah kanan itu penuhi dengan berbagai macam ibadah. Kepada Ustaz Al-Mansur, boleh juga saya panggil, dia namanya Mansur, saya panggil Al-Mansur, pakai alif ma'rifat, sebab ada Mansur lain di sini, bukan Nabi Allah. Kapan ma'rifat itu? Kapan ma'rifat berarti khusus? Pada aparatur berarti kami coba selamat datang. Dan inilah jemaah kita di sini. Mudah-mudahan mohon diberikan petunjuk dan sama-sama kita mengingatkan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Hayat yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan membaca ayat suci tersebut memberikan kelapangan dan semoga memperlancar acara kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya marilah kita simak Al-Surah Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah, dan langsung dilanjutkan doa setelahnya yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Al-Ustaz Mansur. Kepada beliau kami persilahkan.
وعلى الدنيا ولكل نية صالحة. اللهم حسن مقاصدنا ونيتنا صحة والعافية. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya mukadimah mohon maaf panitia. Ini Mansur karena orangnya pendek. Biasanya kalau duduk kelihatan kepalanya saja. Makanya kalau duduk tadi juga minta duduk kami berdiri dulu Pak Dokter. Karena kalau duduk nggak ada suaranya dan duduk nggak kelihatan kepalanya tapi ada suaranya, mana itu hilang lagi. Cuma yang pinternya Pak Panitia tadi, walaupun tidak disangka kita bisa masuk di Pokon Banding Agung Kota Agung. Karena nanti yang hadir kalau nggak salah lagi, yang hadir nanti lahiran tahun 70 ke bawah. Karena tahun 72 langsung kalau nggak salah ngarang lagu waktu itu. Tapi ini mesti tidak boleh nyanyi. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Itu namanya Mansur Pak. Artinya apa? Cuman S-nya tinggal di Jakarta jadi artis. Mansurnya itu nyungsep dikenali dari guru ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ucapan terima kasih kepada Pak Panitia. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalau kalah karena Mansur juara 7, Pak Kiai Sarkan juara 1. Pas biasa nomor 7 Pak. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai istri dan anakku, saksikanlah oleh engkau dengan makrifat dan tasdik sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Dan saksikanlah oleh engkau dengan makrifat dan tasdik sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Saya sebagai suami, maknya anak bakal melihat. Adik, seandainya aku ini sebagai suami masih ada, engkau mampu mengambil air wudhu, engkau mampu menghamparkan sajadah dalam 5 hari atau dalam 1 hari, engkau mampu melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Selesai engkau sholat, engkau mampu mengadakan tangan mohon kepada Allah agar rumah tangga kita diberikan ketentraman lahir dan batin, dipatkan ibadah. Maka secara otomatis saya sebagai suami adalah orang yang sukses depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan saya sukses depan manusia. Tapi sebaliknya, wahai istriku dan anak-anakku, di saat ayah ini ada, bahkan ayah nanti tidak ada, engkau tidak mampu mengambil air wudhu, engkau tidak mampu menghamparkan sajadah, engkau tidak mampu melaksanakan sholat dalam sehari semalam
5 waktu, maka secara otomatis saya adalah orang yang gagal depan manusia, adalah gagal depan Allah. Na'udzubillah. Ini kira-kira yang ada di sini yang gagal apa yang susah kira-kira? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala ulama fi kitabihi man a'dhama isra'u wa mi'ratun tulahu syafi'an yaumal qiyamah. Wa qala aidan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala aidan as-sholatu mi'rajul mu'min. Shadaqallahu adzim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang paling utama syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang menuju sore ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangga hati kita bisa duduk berketika, bahkan kita bisa menghadiri undangan daripada panitia yang hakikatnya ini adalah kewajiban kita hadir di Masjid Al-Ikhlas ini, Dusun Kota Agung, Bukan Gunung Sugi, dalam rangka satu harapannya kita di bulan Sa'ban ini ingin dan mengharapkan menjadi umat baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak-banyak keberkahan, memberikan banyak-banyak keagungan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selalu basah dari lisan kita. Dengan sadar sesadar-sadarnya ibadah kita seperti ini, Bu. Sedekah kita seperti ini, sholat kita seperti ini, keikhlasan kita seperti ini, dengan penuh harapan, bahkan dengan penuh harapan kita menjadi umat baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang nanti di yaumil mahsyar, yang nanti di yaumil jaza kita bisa mendapatkan syafaat yang hakiki, kita bisa minum haud baginda Rasul yang jumlahnya gayung tersebut sebanyak bintang yang ada di langit. Mudah-mudahan kita bisa mengambil satu gayung tersebut, kita bisa minum haud tersebut yang nanti tidak terasa apa? Tidak terasa haus selama 1000 tahun menunggu catatan amal atau hisabnya amal satu persatu dari umat Nabi Muhammad Adam sampai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati Sohibul Fadilah, Sohibul Karomah, pengurus Masjid Al-Ikhlas, pemangku Kota Agung, dari imam masjid beserta pengurusnya, mudah-mudahan dengan kesalahan beliau siang dan malam bagaimana khotib, bagaimana berjamaah dan kegiatan Masjid Al-Ikhlas ini tetap lebih maju daripada bulan bahkan hari-hari yang kemarin. Mudah-mudahan dengan kesalahan beliau menjadikan wasilah keberkahan kita di pemangku Kota Agung ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Panitia, Bapak Ustaz Pandi atau Supandi, karena ini baru ketemu kalau tidak salah. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, amin. Yang saya hormati para sesepuh, karena dengan Pak Haji Bahrul Diamak ini kalau dikenal tidak hanya lagi Pak Haji, cuma tadi itu Haji Romong. Jadi saya tanya sama Kiai Subhan, Pak siapa ya kalau tidak salah? Artinya apa? Mudah-mudahan Allah tambah-tambah ilmunya, tambah-tambah kemarifatannya, amin ya Allah ya Rabbal. Rekan penyuluh agama Bapak Ustaz Samhan yang tadi memandangkan Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak umur, keberkahan rezeki dan keberkahan dalam hidupnya, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak pelatih beserta para tukun yang sempat hadir, mudah-mudahan dalam masa pengabdian Bapak untuk ukhuwah kita ini, mudah-mudahan jadikan wasilah kesolehan keturunan kita, kesolehan ibadah kita, dan keselamatan dunia dan di akhirat kami ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, saya lihat tadi ada yang baju pink, ada yang baju coklat, ada yang putih dan sebagainya. Artinya apa? Kekuatannya suatu tempat itu diantara dengan ibu-ibu. Artinya apa? Ibu-ibu, dengan kekuatan ibu-ibu, kita di siang menuju sore ini bisa mengadakan yang dinamakan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu kenalan, tadi namanya sudah Mansur.
Kalau nggak salah Bapak, saya itu asli orang Sumberjaya. Tahun 92 kami tidak diperkenankan sekolah untuk kedua orang tua kita. Kita masuk pondok pesantren kalau dapat untuk Sumberjaya. Karena kita tinggal di Lepertai, cuman agak beda sama Komen Pagi. Kebenaran tahun 2006 kita punya jodoh orang kenali, makanya kalau Bapak nanti udah laut, Pak Haji ini sering datang udah laut. Di sana ada rumah ukuran 60 kali 50, waktu 10 tahun yang lewat itu dijaga Satpol PP kalau nggak salah. Itu rumahnya pun Haji Erwin Nizar, bukan rumah Mansur Pak. Yang rumah Mansur ke sini SMP kalau nggak salah. Nanti kalau silaturahmi di sana, tolong di pinggir jalan itu ada pusat tambahan, nggak lama ada rumah kecil 4 kali 10, belakangnya musola, di belakangnya itu madrasah. Mudah-mudahan siang dan malam kita bersama-sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh agama, bagaimana Islam di pemangku kita ini mau pada ngaji, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita, bukan hanya di pemangku kita pada begini, namun di surga Allah nanti kita bisa bertemu. Amin ya Allah ya Rabbal. Langsung saja ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, silaturahminya seperti itu karena sudah semakin jauh. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak salah hari ini kita sudah memasuki yang dinamakan tanggal 15 Sa'ban. Kurang lebih mungkin kita nanti 25 hari lagi kita akan masuki yang dinamakan bulan Ramadan. Namun kekuatan pengurus, kekuatan panitia juga kekuatan ibu-ibu. Walaupun kadang peringatan ini ada diperingatkan malah oleh apa hari putisor, nduk jo nama pusing ini saya peringati. Nanya luar ibu-ibu ada peringatan apa? Nduk jo aku saya ada di cincin nih. Maaf apa pun Suyana dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kekuatan panitia bertepatan tanggal 15 Sa'ban dengan niat Bismillahirrahmanirrahim kita bisa memperingati akan Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kita rasakan, yang kita peringati di sore, di siang menjelang sore ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Pak Kiai mohon maaf kalau ada salahnya mau koreksi. Karena terus terang tadi pas saya tanya ini Pak Kiai dari baru bisa tahu di zaman pas ngobrol pada saya yang terjadi ilmu Pak Kiai langsung jadi kecil tadi Pak. Karena Ustaz biasanya Pak Haji ngerti sendiri kalau bulan Sa'ban bulan Rajab gemuk dia, bulan Nur gemuk, masuk bulan Syawal kering badannya jadi kecil. Tadi nggak mau masuk bulan puasa Pak Haji itu langsung kecil badan saya tadi. Makanya ini pakainya nggak karuan tadi. Perut tadi kelihatan begini jadi itu kurang mental Ustaz. Makanya kalau dulu kalau besar nanti nanti kursi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sejarah Isra dan Mi'raj diabadikan dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Ustaz tadi. Itu diantara didikan untuk kita, Bu. Makanya nanti ada diantara yang ditakuti oleh setan, itu nanti yang pertama dia mendengarkan yang dinamakan Al-Quran. Makanya paksakan pikiran kita, paksakan telinga kita, indah mendengarkan Al-Quran. Saya mau tanya Bu, jujur, indah dengar Al-Quran apa indah dengar lagu? Karena Pak tahu Pak Kiai sekarang itu sudah zaman modern di bawah. Kalau di sini insya Allah nggak lebih beda. Nenek-nenek 55 tahun mampu sekarang. Mansur di belakang pun 40 tahun berlawan. Bu, di sini insya Allah nggak jauh ya? Nggak jauh ya? Bu, saya mau tanya tadi Pak Kiai Bismillahirrahmanirrahim. Enak dengar lagu, enak dengar baca Al-Quran karena nanti saya tambahkan ini ilmu. Di saat Rasul Muhammad SAW sakit kepala luar biasa, perut luar biasa. Di sana Rasul hampir 3 hari 3 malam beliau tak kuat bangun. Di sana ada ilham malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau kena sihir dengan kilobet. Waktu itu Rasul perintahkan sama sahabat di belakang kediaman beliau itu ada ikatan diikat dari apa? Kelapa kurma yang diserupakan boneka, di kepalanya diikat dengan kelapa kurma yang keras, bahkan perutnya itu ditusuk dengan apa? Dengan batu. Waktu itu Rasul hampir 3 hari, bahkan selama beliau berjamaah hampir 7 hari juga tidak mampu. Ternyata di sana kena sihir dengan kilobet, sahabat ngambil
yang boneka yang diserupakan Rasul itu dilepaskan oleh Rasul waktu itu. Apa di antara ruqyahnya? Baca qul 3 kali, falak binas 3 kali, anas itu nanti 3 kali, usapkan seluruh tubuh. Itu maknanya ruqyah mandiri. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya ibu pas kita berwudu, betul nggak? Kita ada nanti basuh kaki di sana sambil ngomel-ngomel sama kaki ini kudu ngajar salam dapur. Tapi ini pekan kadang-kadang ini lapa-lapa ya kan begitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah dengan Al-Quran. Yang kedua, setan nanti akan takut dengan azan. Nah ini, makanya kalau bisa pak dengar azan, subhanallah, awal yang kita lahir ke permukaan bumi yang didengarkan oleh telinga kita adalah azan. Makanya kalau bapak-bapak, kalau anaknya kata orang putar-putar bumi kata Pak kemarin, yang ngaji mahaga sekolah yang mahaga Nabi Nuh, terus ingat dulu pas dia lahir kita lupa nggak hadirin di depan mak istri kita, di sana mungkin kita lupa mengazankannya. Makanya pulang dari sini nanti kalau anak walaupun sudah rumah tangga, nak tolong kesini nak, saya lupa mengazankan engkau. Ada itu, ada di kecil-kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di Pak Insya Allah keluar setan dari telinga kanan, kabur setan melalui telinga kiri. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Makanya Bu, azan itu kalau bisa di saat kita mendengarkan azan, makanya anak kecil yang baru lahir dia terdengar azan Pak Dokter, dia terpesona dengan suara azan tersebut. Walaupun anak kecil yang dia umur 1 bulan, bahkan mungkin baru umur 2 minggu, betul kan kira-kira? Makanya kalau terpepet bayi lahir, nggak ada laki-laki silahkan ibu azankan dari telinga kanan, informasikan dari telinga kiri. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kembali ke poin bapak yang dirahmati oleh Allah. Peringatan Isra dan Mi'raj intinya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu beliau 25 tahun diangkat menjadi nabi, 40 tahun diangkat menjadi rasul. Beliau tidak lama kemudian ditinggal wafat oleh istrinya yang pamannya dulu Abu Thalib. Ini Pak kalau koreksi kalau salah. Yang kedua ditinggal wafat oleh istrinya Siti Khadijah. Inilah maaf, bukan saja jatuhkan bapak-bapak mempunyai ibu-ibu biasa itu. Makanya seorang bapak-bapak boro-boro kita manusia biasa, seorang nabi ditinggal wafat oleh istrinya yang dinamakan Siti Khadijah. Di sepertiga malam beliau di sudut muka Ibrahim, beliau melaksanakan sepertiga malam, beliau melaksanakan sholat tidak henti-hentinya sampai air mata menetes ke jenggot beliau. Makanya bapak-bapak Bu, terus terang Pak, kalau kita ada maknya anak di kita jadi lemah, betul nggak kira-kira? Betul nggak? Ngambil HP aja, aku HP ini Bu. Padahal kita lagi santai, betul nggak kira-kira? Bikin kopi aja, seorang bapak-bapak kalau lagi ada istri, kadang-kadang sandiwanya tua kan, betul nggak kira-kira? Bikin kopi aja, nyuci, ngambil HP aja, karena nggak kuat lagi kita. Makanya boro-boro seorang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa seperti kita, itu juga kadang-kadang jadi lemah di saat ada di sini. Artinya apa? Baginda Rasul mengalami yaumil qadri karena Siti Khadijah ini luar biasa. Makanya Rasul setiap pesan sama Siti Khadijah ini, wahai Siti Khadijah, jangan engkau tidur sebelum engkau khatam Al-Quran. Coba saya bertanya, kalau di rumah kau nanti diamalkan dan dikudom semakin nanti khatam Al-Quran. Maka sana lalu dan juga harus nasiwa nyajo saya boro-boro semalaman saya bisa khatam Al-Quran, seminggu juga saya khatam, sebulan saya juga puasa setahun sekali aja karena Al-Quran saya nggak khatam. Bab ini sudah setengah 9, bagaimana saya harus menghatamkan Al-Quran ini? Insya Allah jadi ustaz semua. Baca oleh engkau wahai adik istriku, baca engkau qul 3 kali, falaq binas 3 kali, maka di sana pahalanya Al-Fatihah itu 1 kali, di sana usapkan seluruh tubuh, maka seolah engkau sudah khatam Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sering nggak kayak gitu Pak? Pak perhatiin Pak Imamku sering nggak kayak gitu sama anak? Yang pertama, wahai istriku jangan engkau lupa berwudu sebelum engkau tidur. Wahai istriku jangan engkau tidur sebelum engkau menghafal, sebelum engkau khatam membaca Al-Quran. Yang ketiga, wahai istriku jangan engkau tidur sebelum 40 rumah mengampuni engkau. Di sana Siti Khadijah berkata, kalau 40 rumah aku berdiri di sana, ini sudah malam, cukup engkau Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Maka di sana wahai istriku, engkau sudah diampuni 40 rumah
rumah, maka engkau sudah diampuni tetangga 40 rumah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Rasul berpesan, wahai istriku, jangan engkau tidur sebelum engkau mengambil pahala haji dan umrah. Siti Khadijah ini sempat bertanya, wahai Rasulullah, kita sudah di Madinah, bahkan ini Mekah, dari kediaman kita ke Mekah ini boleh katakan hampir 1 kilo, sedangkan sudah malam. Kata baginda Rasul, kata Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kalau dibaca 7 kali, maka kita sebelum tidur, kita walaupun nggak sama dan dikritikkan, walaupun nggak sama, namun kedudukannya kita sebelum tidur sudah mengambil pahala haji dan umroh. Berat nggak kira-kira? Berat nggak kira-kira Pak? Mau diamalin nggak kira-kira? Bu, kira-kira berat nggak Bu? Kadang-kadang sekarang kita kalah dengan teknologi, buka Facebook dulu. Kecapean mata perih, HP itu taruh, tidur kita. Makanya tadi katakan, orang kena yang dinamakan sihir, di saat dia tidur tidak ada pagar untuk dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, peringatan Isra dan Mi'raj ini sudah maklum. Di surah Maqam Ibrahim, di sana Allah Subhanahu wa taala perintahkan 2 malaikat Jibril dan Mikail untuk mengambil baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Cuman beliau sebelum naik kendaraan yang mulia yang dinamakan Buraq, di sana baginda Rasul disucikan, bahkan dibelah dadanya, disucikan dengan air Zam-Zam. Tujuannya apa Pak? Air Zam-Zam yang tadinya biasa, tapi setelah baginda Rasul dibuka belah dadanya, disucikan apa? Disucikan di belah dadanya, disucikan dengan air Zam-Zam. Maka di sana timbul kebarokan teristimewa, yakni air Zam-Zam tersebut. Ini Pak Distrik, maka akan bisa kita minum. Allahumma al hadzal ma'a shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli marid. Makanya itu kadang yang ada dari umroh, dari haji, perkara apa? Air Zam-Zam. Alhamdulillah, air Zam-Zam jadi barokah. Karena apa? Sebelum Isra baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana baginda Rasul dibelah dadanya dengan 2 malaikat, disucikan dengan apa? Dengan air Zam-Zam, disucikan dari sifat ketakabburan dan sifat-sifat manusiawi sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala di sana dalam keadaan bersih. Makanya apa? Catatan untuk kita. Makanya setelah baginda Rasul bertemu dengan Allah, di sana beliau pulang bahkan turun ke bumi. Apa kata baginda Rasul? As-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat itu adalah mi'rajnya, perjalanannya, naiknya seorang mukmin. Artinya apa? Nanti insya Allah akan kita sampaikan. Makanya berkahnya kita ngaji. Sholatnya orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji itu beda. Bedanya orang yang ngaji itu rakaatnya memang sama, namun keistimewaannya orang yang sering ngaji itu tahu yang dinamakan kekhusyuan. Betul nggak? Tapi kadang kerusuhan itu berapa? Apalagi sekarang minyak goreng mahal, betul nggak? Ini datang di Indomaret baru 300.000, pas bisa itu 35.000. Pas datang waktu sholat, kita lagi azan, Allahu Akbar, yang ada dulu sholat asar. Pas lagi sholat Allahu Akbar, nyatu kau di Indomaret, imam kalau bahasa Lampung Dalau karena beda dari kita. Pas lagi sholat Allahu Akbar, nyatu kamu musuh duit 400.000, bak sisa 35.000. Itu harga minyak goreng 32.000 per kali 3 potong 117.500. Jadi kalau rokok tidur hekil surya 26.000 sekian dan sebagainya. Selesai salam untuk masih patokan Ustaz. Selesai salam pertemuan dibucang tuh soal duit 35.000. Tapi bakal 35.000 di pasar 5.000. Oh, nyak bayar parkir ya sama beruang. Nah, selesai sholat salam 400.000 itu selesai dunia. Berarti sholatnya sampai di Indomaret. Maka nanti saya katakan sholatnya kita sampai kemana? Makanya di sana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini pengajian rutinan aja Pak Haji. Yang pertama minimal kalau kita hidup ini kita yang pertama bisa wudhu saja.
Karena barang siapa yang sah wudunya, maka dia sah sholatnya. Barang siapa yang sah sholatnya, insya Allah dan yakin itu diterima amalnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, saya mau tanya Bu, kadang-kadang lupa. Sunnahnya kita berwudu sebelum jatuhkan niat, itu nanti kita membasuh 10 jari itu. Tapi kadang-kadang lupa, ya, betul nggak? Karena apa? Di saat kita masuk 10 jari, itu nanti dosa dari 10 jari itu akan berjatuhan di saat kita basuh 10 jari, betul nggak mereka? Ada nanti berkumur-kumur. Mengapa masuk berkumur-kumur masuk berwudu? Nanti dosa dari mulut kita antara zuhur sampai asar, antara subuh sampai zuhur. Di sana kejelekan mulut kita ini nanti akan hilang di saat kita berkumur-kumur. Dan yang ketiga, ada masukkan air ke dalam hidung. Tujuannya mohon kepada Allah, ya Allah, hidungku yang seperti ini atau mungkin yang hina ini, sempatlah aku nanti membau yang dinamakan baunya surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Selesai itu jatuhnya niat. Mengapa Mansur? Kok ada basuh muka yang pertama? Bisa mewakili dosa mata, dosa mulut dan lain sebagainya. Di saat kita membasuh muka itu akan berjatuhan. Di saat kita menyempurnakan membasuh muka. Kesalahannya Mansur basuh tangan apa sih? Tujuannya dari dosa tangan kiri. Mengapa ada sebagian kepala? Di sana dari kejelekan pikiran kita. Di sana akan hilang di saat kita membasuh muka. Amin ya Allah. Membasuh kepala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanti rukun yang kelima, basuh kaki kanan. Kata Pak Edi kemarin ceramah beliau, basuh kaki ini punya cukup kanan kadang-kadang untuk hayalnya kemudian jadi kirinya pas basuh kiri dimarahin juga. Makanya dalam doanya Allahumma sabbit qadami ala sirati. Selesai kita berwudu, di sana kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Di sana ada letak kepasrahan kita sudah bersih secara lahir. Amin ya Allah ya Rabbal. Berat enggak kira-kira Pak? Tapi kadang-kadang lupa, betul kan? Kadang-kadang kita rukun yang kelima itu undang air aja Pak. Pada membasuh kaki minimal sampai mata kaki. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala minimal kita itu bisa berwudu, nanti minimal kita bisa yang dinamakan sholat. Maksud sholat itu seperti apa? Makanya saya bilang kalau mau baca beliau sholat bukan bagi Rasul, beliau sudah sholat. Sudah sholat pun kalau Sayyidina Ali belum. Sholat lagi. Artinya apa? Rukun dan syaratnya dalam sholat tolong kita sempurnakan. Makanya dalam kitab Hikam dijelaskan barang siapa yang sholat di antara yang 5 ada salah satu sholat itu kita merasakan nikmatnya dalam sholat itu, maka di sana itu adalah tanda diterimanya amal. Amin ya Allah ya Rabbal. Bisa dipahami enggak Bu? Lanjut Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau perjalanan Isra dan Mi'raj itu sering dibahas, bahkan di selama pertama dari sebagian sering dibahas. Namun hikmahnya peringatan Isra dan Mi'raj tadi disampaikan minimal kita hidup ini bisa berwudu dengan sempurna, bisa sholat sekemampuan ilmu kita, syukur sampai kepada derajat khusyuk. Yang ketiga minimal kita hidup ini kita bisa bahkan pandai membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan putus asa Bu. Makanya ibu-ibu kalau markabana itu baca mawalan itu jangan sering belajar di waktu kecil. Nah itu akhirnya ibu-ibu yang baca Quran yang baca Quran atau hafalan itu berarti kan sama dengan melukis di atas air, berarti tidak ada guna sama juga tua. Artinya lagu itu kok Ustaz betul nggak ya? Karena begitu belajar di waktu kecil. Akhirnya makanya saya Pak Ustaz ini ngobrol sharing saja. Di belakang sana kami punya 3 dengan majelis taklim. Di antara minggu sore Hidayah pesan dari Kiai juga kami di Pondok Pesantren Suberjaya sampaikan sama ibu-ibu itu tentang idharnya, walaupun bukan waktunya lagi, tapi mak atau min sekolah tajwidnya dulu bahkan cara bacanya. Walaupun bukan masanya, tapi ingatkan dalam satu pertemuan minimal 1 ilmu tajwid dan sebagainya. Mudah-mudahan lambat tahunnya nanti kita bisa membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kalau bagi Rasul bertemu dengan Allah dengan ruh dan jasad, tadi sampaikan oleh Pak Ustaz. Nah sekarang beliau punya oleh-oleh di saat kita sholat, di sana tuh as-sholatu
mi'rajul mu'minin. Beliau oleh punya suatu metode atau boleh katakan suatu alat bagaimana hambanya nanti bisa bertemu dengan Allah melalui sholat. Sudah belum kira-kira? Makanya wa'budullaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innaka yarahu. Sholatlah kalian, ngajilah kalian, beribadahlah kalian. Di sana yakinkan sholat Allah melihat kalian. Kalau kalian tidak merasa dilihat oleh Allah, maka yakinkan Allah itu melihat kalian. Kalau itu boleh katakan sudah ditanamkan, insya Allah kita termasuk menjadi abdan syakura, termasuk hamba-hambanya orang yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya, bagaimana trik dan cara, walaupun itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Ustaz juga, bahkan dia juga, atau mungkin Pak Haji dan sebagainya. Di saat kita melaksanakan sholat, itu nanti tanamkan di antara 3 rukun yang sudah maklum. Sibukkan mulut kita dengan bacaan sholat. Anggota badan kita bagaimana takbir yang sesungguhnya. Hati kita sudah tahu yang dinamakan arti daripada sholat tersebut. Insya Allah yakin kita bisa apa? Bisa merasakan nikmatnya yang dinamakan sholat. Mudah-mudahan itu sudah sampai kepada derajat khusyuk tersebut. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tindak lanjutnya kesananya bagaimana Mansur? Yang pertama dalam kita sholat, biar kita sadar kita lagi sholat, jaga 9 anggota itu, sadarkan kita lagi sholat. Yang kedua apa? 2 mata kita. Makanya tergantung, ada orang sholat itu katanya ususnya sambil kejam, ada ususnya sambil melihat. Cuma Rasul mengatakan satu kamar itu muni sholat kalian seperti aku ini lagi sholat. Kalau kita lihat Rasul nggak mungkin lihat sahabat, tabiin dan lain sebagainya diabadikan dalam kitab dan sebagainya. Di sana dicontohkan oleh para haji, para kiai, bahkan para ustaz. Itu mudah-mudahan di antara caranya sholat bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya salat yang berjamaah itu yang pertama si imam itu harus punya ilmu, si makmum juga punya ilmu, betul nggak? Si imam khusyuk betul, si makmum ini nggak khusyuk atau nggak punya ilmu, berjamaahnya juga nggak sadar. Kata itu masuk sebelah kiri, jodoh wakiwa, saya suruh kata saya yang tengah bagaimana? Dipa, nyamak dia yang sebelah lagi untuk gua ngomong katanya. Dalam berjamaah imamnya sah, berarti makmumnya boleh kata tidak sah. Sekarang imamnya punya apa? Nggak punya ilmu, nggak mungkin juga ya. Tapi di sana makmumnya punya ilmu, berjamaah juga tidak sah. Jadi artinya apa? Minimal seorang imam itu punya ilmu, seorang makmum pun itu adalah punya ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang selanjutnya perlu jadikan catatan. Siti Khadijah bagi Rasul itu luar biasa. Bahkan wafatnya beliau disampaikan tadi, sedihnya luar biasa. Pak, kalau istri meninggal sedih nggak kira-kira Pak? Bu, kalau bapaknya meninggal sedih nggak kira-kira? Makanya betul kata ini, kalau seorang laki-laki tinggal istri itu cukup setengah hari sudah payah betul. Di pagi ulang, dia sholat di latihan marawis. Agak ulang mawat di ulang ayat, naganya masih bagi. Makanya pagi laki-laki itu setengah hari tinggal istri udah pusing tadi. Oh itu benar. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan biasa aja Pak. Makanya seorang perempuan itu nanti minimal 4 bulan, betul nggak? Kuat laki-laki 4 bulan. Makanya sering ibu mawan kan. Baru sekarang aku rasakan ditinggal suami, Jonathan Magnia kan begitu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasulullah Sallallahu bahkan Siti Aisyah malam itu beliau bermimpi dalam kamar baginda Rasul itu masuk cahaya yang gak lama kemudian bertepatan malam Senin meninggallah yang dinamakan suami tercinta yakni baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di saat akhir hayatnya baginda Rasul, di saat ternyata lepasnya dari ujung kaki.
Makanya kata Pak Haji sering beliau lucu-lucu, kalau nanti kau lihat orang yang sakit, di sana hakikatnya nama sudah jatuh ke bumi, di sana nama itu dipegang oleh malaikat Israel 40 hari kalian hakikatnya sudah mati. Makanya lihat orang yang kata Pak Haji kalau nggak salah, itu kalau lihat orang yang sakit katanya kalau alisnya itu tinggi sebelah berarti hakikatnya sudah mati. Yang kedua, ya Pak Haji. Antum jalan. Oh, aduhnya lagi. Kalau memang turun lagi katanya hidungnya melenceng dan sebagainya. Kalau digesekkan itu nggak terasa kulit, hakikatnya orang itu adalah mayit. Artinya apa? Bagi Rasul wafat bertepatan malam Senin, lepasnya ruh dari ujung kaki. Di sana ternyata nafas atau tenggorokan apa yang dibunyikan atau yang diperintah oleh Nabi Rasul kepada Israel, ya Israel, bagaimana umatku? Saya seorang nabi, sakitnya ruh seperti ini. Bagaimana nanti umatku yang ada di kota-kota agung yang mereka sering tinggal sholat, bagaimana yang ada di kota agung yang mungkin amalnya sedikit dan lain sebagainya. Aku pun seorang nabi yang mungkin kata Allah Subhanahu wa taala kurang sempurna, melepasnya seperti ini. Maka Rasul mengancurkan tangannya kepada air, maka di sana Allahumma awil alaina fi sakratil mautina wa najata minan nari wal afa wa indal hisab. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak minimal baik punya anak berapa Pak? 5. Makanya Bu kalau punya anak itu nanti harus kalau bisa satu anak khususkan dari ilmu agama. Kalau punya anak nanti 3 dia pulang bisa kita sakaratul maut. Makanya Rasul mengatakan di mana seorang akan sakaratul maut di sana tergantung dalam hatinya itu dunia apa hatinya akhirat. Kalau dalam hatinya itu dunia di saat malaikat Israel atas kepala dia, maka di sana yang dibesarkan itu dunia. Tuh kemudian di sana untuk Mansur, itu di sana untuk Papa dan sebagainya. Sampaikan sama ayah dan ibu kita tercinta, Bu, jangan berpikir tentang dunia lagi. Malaikat Israel sudah ada di atas kepala. Sampaikan seperti itu. Katakan oleh engkau, la ilaha illallah. Sebelahnya nanti bagian kakinya baca surat Al-Hasr. Karena surat Al-Hasr itu bisa menolak yang dinamakan sihir kalau dia kena guna-guna. Kesananya bacakan surat Yasin anak yang kedua, tapi anak yang pertama bantu telinganya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Pak sampaikan tadi, kalau punya anak 3, punya anak 2, satukan carikan seorang anak khusus dia mencari yang dinamakan ilmu agama, karena anak itulah nanti yang akan mendoakan kita setelah kita nanti tidak ada. Bahkan di saat kita sudah tidak ada, beliau sudah mampu mematikan kita, mampu menyelamatkan kita, bahkan dia nanti berkenan mendoakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah yang terakhir, Rasul mengatakan yang dinamakan bulan Rajab itu bulan hambaku. Di sana bulan Sya'ban itu adalah bulan bagi bulanku, kata baginda Rasul. Bulan Sya'ban itu bulan hambaku. Bulan Ramadan kata baginda Rasul itu khusus nanti yang aku punya rahasia di bulan Ramadan tersebut. Artinya apa, Bu? As-sholatu ghuslu dzambi was-shaumu khirqul dzambi. Kata baginda Rasul, sholat itu adalah pencuci dosamu, tapi yang dinamakan puasa itu adalah pembakar dosa kita. Makanya orang yang masuk sawah dia meninggal, maka di sana dia itu seperti bayi yang baru lahir. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, tahu nggak berapa orang yang mati syahid? Yang pertama nanti adalah orang yang jihadun fi sabilillah, memperjuangkan Islam. Yang kedua nanti orang yang meninggal dunia di saat dia payahnya melahirkan, tapi syaratnya dalam keadaan iman. Yang ketiga kata Rasul, barang siapa yang meninggal di malam Jumat atau harinya. Saya mau tanya Bu, siapa yang meninggal di Jumat atau malamnya? Pak, kata baginda Rasul nanti orang yang mati syahid adalah malam Jumat dan harinya. Siapa yang daftar malam Jumat hari Jumat? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah hakikatnya di mana datangnya ajal. Di sana tidak bisa dimajukan satu saat atau dimundurkan satu saat. Hakikatnya rahasia daripada Allah Subhanahu. Intinya peringatan ini. Maka Rasul ajarkan dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa fi
Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, ampuni kami sampaikan ke bulan suci kami umat akhir zaman. Sungguh sangat merindukan bertemu denganmu ya Rahman di hari pembalasan di yaumil akhir yang nanti. Persatukan kami ini dengan ibu bapak kami di surgamu yang abadi. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan intinya bersilaturahmi kepada masyarakat atau masyarakat yang kami cintai, Pak Haji, Bu Haji, juga para tokoh yang sempat hadir walaupun pertama kalinya di Kota Agung ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak putus. Di sana kita saling doakan kita nanti masuk yang dinamakan bulan Ramadan. Gigi dalam hati kita sayangnya puasa Ramadan, malamnya kita tambah dengan kesempurnaan salat tarawih. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kali nanti bukti Pak Haji, kalau kami di sana itu biasa tarawih itu 11 kali. Cuma saya dari malam pertama sampai malam 16 saya ikut jamaah. Di saat 16 kami mulai belajar itu 23. Walaupun jumlahnya mau 11, mau 23 nggak dipermasalahin. Kalau memang permasalahannya nggak tarawih gitu. Cuma artinya di bulan Ramadan Bu, kalau bisa apa tarawihnya itu ditingkatin. Baca Qur'annya untuk fitrah kita itu minimal dalam Ramadan itu kita bisa hafal Al-Quran 1 kali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf kalau nggak konsen dalam pembahasan, karena langsung grogi ketemu sama Pak Haji lebih nyaman, jadi rumit hanya berlalu. Jadi yang pertama bisa kita simpulkan, bila barokahnya Isra wal Mi'raj ini, yang pertama tanda syukur kita akan masuk yang dinamakan bulan Ramadan. Yang kedua, minimal kita sebagai ahli majelis taklim bisa kita berwudu dengan yang sempurna. Di sana kita bisa sholat yang sempurna. Yang ketiga, mari kita berusaha kita bisa membaca Al-Quran. Kita tes dalam Ramadan ini, kalau bisa hatamkan Al-Quran kita minimal 1 kali untuk fitrah diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya sebatas saling doa. Mohon maaf kepada seluruh panitia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum berdoa, cinta Nabi Rasul terhadap umatnya yang dipesankan pertama, ummati as-sholat. Umatku awas yang tertinggal yang dinamakan sholat. Yang kedua, Rasul berpesan ummati an-nisa. Umatku awas yang dinamakan wanita itu adalah amanah dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah tentang sholatnya, tentang perhatiannya, bahkan tentang kehidupan terakhirnya. Mudah-mudahan di bulan yang barokah ini kita sebagai kepala rumah tangga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan rumah tangga atau kepala rumah tangga, walaupun nggak sama, minimal kita seperti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam doa di mana Rasul berdoa menyatukan antara 10 jari beliau, bahkan mendekatkan keluarga beliau. Makanya kadang dalam berdoa kita lama, dalam berdoa kita panjang, tapi doa tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan atau yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Makanya doa kita tidak terkabul. Makanya di mana Rasul berdoa, tidak ada Rasulullah tsumma kafairu qurba ila wajhi, di mana Rasul berdoa satukan 10 jari beliau, bahkan mendekatkan hukum beliau. Nah yang ketiga, yakin doa itu dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin.
حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا يا الله لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم سلطانك اللهم ya Rahman Allahumma ya Rahim kami duduk di rumahmu ini ya Allah dalam rangka kami memperingati akan hari besar Isra wal Mi'raj kekasihmu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman tanamkan kepada keyakinan kami akan kami meyakini akan perjalanan Isra wal Mi'raj ya Allah ya Rahman perbaikilah ibadah kami ya Allah sempurnakan dalam wudhu kami ya Allah sempurnakan dalam sholat kami ya Allah sempurnakan dalam kami baca Al-Quran ya Allah ya Allah ya Rahman berapa hari lagi di antara kami semua di dusun kami yang kami cintai ini dan pokoknya yang kami cintai ini ya Allah dan seluruh kampung barat yang kami cintai ya Allah akan masuk yang dinamakan bulan yang suci bulan Ramadan seandainya di tempat ini mungkin engkau takdirkan ya Allah umurnya mungkin tidak sampai yang dinamakan bulan Ramadan di tempat atau di bulan yang barokah ini ya Allah sempatlah kami dan keluarga besar kami ya Allah untuk kami bisa melaksanakan puasa Ramadan ya Allah ya Rahman berkailah dalam rumah tangga kami ya Allah anugerahkan kepada kami seorang suami yang baik anugerahkan kepada kami seorang istri yang baik anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh ya Allah jangan kau anugerahkan kepada kami anak yang tidak mengerti agama dan anak yang tidak mengamalkan agama ya Allah di tempat yang mulia ini ya Allah kami ingat kepada kedua orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah di alam barzahnya seandainya mendapatkan nikmat ya Allah di tempat yang barokah ini tambah nikmat di alam barzahnya ya Allah seandainya dalam kuburnya lapar kami dalam keadaan kesusahan ya Allah di tempat yang barokah ini ya Allah jadikanlah makam atau alam barzahnya ya Allah taman-taman surga ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim satukanlah kami dengan istri dan anak kami ya Allah bukan hanya di tempat yang kami cintai ya Allah satukanlah kami dengan keluarga besar kami di surga nanti ya Allah tiba saatnya nanti ya Allah badan ini sakit tiba saatnya nanti badan ini kaku ya Allah engkau akan cabut turun dalam badan kami ya Allah teguhkanlah hati kami ya Allah dengan mulut mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma rabbana ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin di akhir daripada doa kami ya Allah akan kami tinggalkan kesenangan dunia ini ya Allah akan kami tinggalkan orang yang kami cintai ini ya Allah menghadapmu ya Allah mempertanggungjawabkan apa yang kami ucapkan dan apa yang kami kerjakan jadikanlah kami orang yang beruntung ya Allah sampai kami menanti yaumul qiyamah ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kiraatul fatihah tentunya banyak kekurangan atau tidak pas dalam penyampaian dari Mansur mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Mansur yang telah menyampaikan tausiah kepada kita dalam memperingati Isra Mi'raj 1443 Hijriah 2022 Masehi. Demikian juga langsung dilanjutkan dengan doa tadi. Dengan selesainya tausiah ini berakhir pula rangkaian acara kita pada siang hari ini dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah 2022 Masehi. Dengan berakhirnya itu maka mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Acara kita pada siang hari ini sebentar lagi azan sholat asar. Kita persilakan kepada saudara-saudara semuanya hadirin hadirat undangan semua untuk
bersiap-siap untuk melaksanakan sholat asar sebentar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.